على آله وصحبه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang mana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sangat-sangatlah banyak. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghitung-hitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang banyak tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari sekian banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, ada dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang mana kita banyak lalai dari kedua kenikmatan tersebut. Yang mana kedua kenikmatan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kita ketika mendapatkan nikmat kesehatan yang terus-menerus, terkadang kita lupa bahwasannya kesehatan merupakan kenikmatan yang besar. Terkadang kita sadar betapa mahalnya nikmat kesehatan tak kala kita sudah terbaring di rumah sakit. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan semaksimal mungkin. Jangan tunggu kita mendapatkan ujian berupa sakit di rumah sakit baru kita berangan-angan, kalau saya sembuh saya akan melakukan ini dan itu. Mari kita maksimalkan nikmat kesehatan ini dan juga waktu luang, karena waktu luang adalah waktu yang banyak kita yang terluput, terlalaikan dengan kenikmatan tersebut. Banyak orang yang mengisi waktu luang dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini melanjutkan bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya, tentang bab sebelumnya yaitu betapa agungnya malaikat. Kita tetap harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang agung, malaikat yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyembah para malaikat, kita hanya boleh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pada malam hari ini kita melanjutkan di bab yang baru, babus syafaati. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabih Kitabut Tauhid باب الشفاعة وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah peringatan dengan wahyu itu
terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedang mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun kecuali Allah, agar mereka bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 51. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan tentang syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat jamaah? Apa kira-kira Pak? Apa yang dimaksud dengan syafaat? Kita sering mendengar kalimat syafaat. Apa arti dari syafaat itu sendiri? Ya, syafaat adalah meminta kebaikan kepada orang lain atau bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain, baik ketika dia berada di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, syafaat diambil dari kata asy-syaf'u wasy-syaf'i wal witr. Apa artinya jemaah? Asy-syaf'u itu artinya adalah genap. Asy-syaf'u lawan dari witrun. Syaf'un lawannya witrun. Witrun artinya adalah ganjil. Bilangan ganjil itu bagaimana Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? 1, 3, 5, 7. Ya, ini bilangan ganjil. Ganjil dalam bahasa Arabnya adalah witrun. Lawannya adalah syaf'un, genap. 2, terus 4, 6, 8, ya ini bilangan genap. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asy-syafa'ah, kata syafaat diambil dari kata asy-syaf'u, genap. Artinya seorang ketika dia meminta syafaat. Apa tadi arti syafaat, Pak? Meminta kebaikan bagi orang lain. Witrun dia sendiri, dia kan ganjil tuh. Ketika dia meminta pertolongan kepada yang lain, dia menjadi genap. Ya. Asy-syafa'ah tadi sudah kita jelaskan bahwasannya meminta kebaikan bagi orang lain, baik ketika dia berada di dunia apalagi nanti di akhirat kelak. Di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala beliau mencantumkan apa alasan beliau mencantumkan bab ini tentang pembahasan syafaat, apa hubungannya, apa korelasinya bab ini dengan kitab tauhid. Ya, karena bab-bab yang beliau sudah susun itu berkaitan semuanya dengan kitab tauhid secara keseluruhan. Munasabatul babi li kitab tauhid, kaitannya bab ini dengan kitab tauhid adalah annahu lamma kana al-musyrikun yubriruna ma hum alaihi min asy-syirki min ad-du'a'i al-malaikati wal anbiya'i wal awliya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mencantumkan bab ini kaitannya dengan kitab tauhid adalah ingin membantah anggapan atau keyakinan orang-orang musyrikin yang mana mereka meyakini bahwasannya ketika mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tersebut adalah orang-orang saleh, para wali-wali Allah atau para nabi sekalipun, atau para malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin mereka memohon atau meminta syafaat kepada makhluk-makhluk ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan bab ini untuk ingin membantah keyakinan atau anggapan orang-orang musyrikin
bahwasannya mereka yakin akan mendapatkan syafaat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, para aulia, wali-wali Allah dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mengatakan, wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun 'indallahi fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan, kami mengerti, kami mengetahui bahwasannya malaikat, para nabi dan orang-orang saleh mereka merupakan makhluk, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum lahum jahun 'indallah fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Akan tapi mereka mendapatkan keagungan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingin dari mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arada al-musannif rahimahullahu taala bihadzal bab iqamatul hujaj. Jadi muallif rahimahullahu taala dari bab ini beliau ingin menjelaskan tentang hujjah, bantahan kepada orang-orang musyrikin. Anna dzalika huwa 'ainus syirki alladzi nahallahu anhu. Yang mana orang-orang musyrikin mereka meminta syafaat kepada makhluk tersebut. Jadi kita dilarang untuk meminta syafaat langsung kepada makhluk, walaupun kepada nabi sekalipun. Tidak boleh kita meminta, ya Rasulullah berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini dilarang, tidak boleh. Yang diperbolehkan seperti apa? Adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku syafaat nabimu. Jadi memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperbolehkan. Adapun meminta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, maka ini dilarang, tidak boleh. Ya seperti kita katakan tadi, ya Rasulullah berikanlah aku syafaat, ini dilarang. Yang diperbolehkan tuh kita meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena kita meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syafaat yang Allah berikan di akhirat kelak adalah syafaat pengampunan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang muslim dengan perantara doa orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Dan juga syafaat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini, kita harus beriman dengan hal tersebut. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwasannya syafaat di akhir kelak itu benar-benar ada. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Kenapa? Karena ada dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah jelaskan di dalam hadis. Dan syarat agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat atau di akhirat adalah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apakah seorang mendapatkan syafaat. Apa kata Rasulullah? Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat akhirat, fahiya nailatun insyaallah. Semua orang dari umatku yang meninggal dia akan mendapatkan syafaat. Ya. Kecuali siapa? May yusyriku billahi syai'a, kepada orang-orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dia bertauhid, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak.
Dan kita harus imani, kita harus yakini hal tersebut benar-benar adanya, tanpa ada sedikit keraguan. Dan juga syafaat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Yang pertama, syafaat diberikan kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada orang tersebut. Jadi yang pertama syaratnya adalah apa? Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Siapapun bisa memberikan syafaat jika Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kepada pemberi syafaat tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah di dalam surat atau ayat 255, "Man dzal ladzi yashfa'u indallah, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin darinya. Jadi syarat seorang mendapatkan syafaat yang pertama izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada pemberi syafaat. Baik itu dia seorang nabi sekalipun, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Jadi syarat yang pertama harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan, maka dia bisa memberikan syafaat. Kalau tidak, dia tidak bisa memberikan syafaat. Siapapun dia, walaupun dia adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, jika tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan, maka dia tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka, yaitu para nabi dan para malaikat dan juga yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala yashfa'un." Mereka tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Siapapun dia, apakah para nabi, apakah para malaikat atau yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridhai kepada pemberi syafaat tersebut, maka dia bisa memberikan syafaat. Kalau tidak, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meridhainya, maka tidak bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia 3 syarat tentang penetapan syafaat. Kalau tidak ada 3 syarat ini, maka dia tidak bisa mendapatkan atau memberikan syafaat kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini muallif rahimahullahu taala beliau ingin membantah keyakinan atau anggapan orang-orang musyrikin. Tentang apa? Tentang bahwasannya mereka bisa meminta syafaat kepada makhluk atau orang-orang tertentu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kebaikan. Mereka beranggapan atau mereka mengkiaskan bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluk. Ya, sama seperti seorang raja atau sama seperti seorang pimpinan atau pemimpin, pengusaha atau penguasa. Apa contohnya? Contohnya misalkan kalau kita ingin ketemu dengan raja, apakah bisa langsung kita ketemu raja? Gimana Pak? Bisa Pak? Bisa enggak kita ketemu langsung presiden? Tidak. Ada banyak tahapan-tahapannya. Ya, presiden punya menteri-menterinya. Untuk apa? Untuk bisa menyukseskan visi misi dari presiden tersebut. Kalau ingin bertemu presiden, ya banyak tahapan-tahapannya. Ya. Orang-orang musyrikin, mereka berkeyakinan yang sama dengan hal ini. Mereka berkeyakinan bahwasannya orang-orang saleh adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta syafaat, mintanya kepada orang-orang saleh tersebut. Kenapa? Karena mereka merasa tidak pantas kalau memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama mungkin mereka beranggapan, ya kalau kita ingin memohon kepada raja secara langsung, ya bisa dikatakan tidak etis rasanya. Ya. Karena misalkan raja punya wakil, misalkan punya misalkan mahkota raja atau pangerannya misalkan, atau tangan kanannya. Ya. Jadi mereka berkeyakinan seperti itu. Tidak bisa langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu malaikat? Apakah itu para nabi? Apakah itu para rasul? Ataukah orang-orang saleh? Ya. Sehingga ini dasar mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Ya, kita sebagai makhluk tidak akan bisa. Ya, kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Ya, misalkan kita sebagai pimpinan masjid saja tidak bisa kita mengelola masjid sendirian. Harus memiliki anggota. Ya. Harus memiliki wakil, memiliki orang-orang yang bisa mensupport kita. Ya, karena kita manusia, ya tidak ada yang sempurna dan kita banyak sekali kelemahannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini yang dicantumkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah ingin membantah apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Bahwasannya orang-orang musyrikin mereka berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu seperti manusia. Seperti layaknya seorang raja, seorang pengusaha berkuasa, atau seorang raja atau seorang pimpinan yang sulit untuk ditemui. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dalil atau dalihnya kaum musyrikin tentang apa yang mereka yakini tersebut. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kondisi orang-orang musyrikin, yang mana mereka berdalih bahwasannya Allah itu seperti apa yang mereka yakini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina ittakhadhu min dunihi, dan orang-orang musyrikin yang mengambil perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Auliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Kami bukan menyembah para wali, tidak. Kami tidak menyembah para nabi, tidak. Kami tidak menyembah kepada para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tapi kami mendekat agar mereka bisa memberikan kedekatan kepada
kepada kami untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin mereka bukan tujuannya menyembah para wali, bukan juga menyembah para malaikat dan juga para rasul, akan tapi mereka berkeyakinan dengan mereka memohon kepada wali-wali tersebut, kepada para malaikat tersebut, bisa membuat diri mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama kalau kita misalkan ingin bertemu dengan gubernur, misalkan bupati, ya kita harus dekat dulu dengan tangan kanannya. Ya, apakah asisten pribadi beliau atau orang-orang terdekat beliau, agar apa? Agar kita bisa bertemu dengan gubernur, bupati atau pemimpin lainnya. Ya. Ini yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Yang mana orang-orang musyrikin wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum, padahal apa yang mereka sembah tersebut tidak bisa mendatangkan kemudaratan, tidak bisa memberikan kemudaratan, wala yanfa'uhum, tidak juga bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, maka orang-orang musyrikin mereka mengatakan apa? Haula, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah apa? Bahwasannya orang-orang musyrikin mereka beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang penguasa, seorang raja atau seorang pimpinan yang sulit untuk ditemui. Dan inilah bantahan dari apa yang mereka yakini tersebut. Ini alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan bab ini, agar ingin menyelesaikan atau ingin mengikis keyakinan dari orang-orang musyrikin tersebut. Di dalil yang pertama yang dicantumkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat ke-51. Wa anzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladina yakhafun, berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut akan apa? Akan dikumpulkannya di padang mahsyar, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, min dunihi, pada hari kiamat kelak, sedangkan mereka tidak mempunyai seorang pelindung, waliyun wala syafi' la'allahum yattaqun, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar memberi peringatan kepada orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin takut dengan adanya hari akhirat dan takut akan dihisab, akan adanya hari perhitungan. Dan orang-orang musyrikin mereka takut nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan bahkan juga orang-orang musyrikin mereka mengingkari tentang apa? Tentang adanya hari kebangkitan. Tentang apa? Tentang adanya hari akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari tentang apa? Tentang adanya hari kiamat. Mereka berkeyakinan bahwasannya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari akhirat,
Yang ada adalah apa? Yang ada adalah apa yang ada di dunia ini. Jadi itu yang mereka yakini. Artinya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW mereka mendustakan hari akhirat, adanya hari kiamat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi SAW agar memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin bahwasannya nanti akan ada hari kebangkitan, dan juga Nabi SAW memberi peringatan kepada orang-orang mukminin yang takut akan hari akhirat, yang takut akan hisab dan padang mahsyar, bahwasannya mereka tidaklah mempunyai pemberi syafaat. Dengan demikian mereka akan semangat untuk bertakwa dan beramal saleh agar mereka bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari ayat ini adalah bahwasannya yang paling bisa menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak adalah ketakwaannya dan amalan saleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasannya kita di dunia ini tidak ada abadi, tidak hidup selama-lamanya. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita pasti akan meninggal. Dan juga Rasulullah SAW juga telah menegaskan, a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umur umatku, dan kita semua adalah umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, a'maru ummati, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, hanya sedikit di antara umatku yang melewatinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya umur itu sejatinya berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Jika seandainya seorang meninggal dunia atau ajalnya di umur 60 tahun, di umur 60 tahun itulah ajalnya. Kalau dia sudah berada di umur 55 tahun, itu artinya tinggal 5 tahun lagi dia di dunia ini. Tinggal 5 tahun dia hidup di muka bumi ini. Ada orang yang umurnya atau jatahnya di umur 50 tahun, di 55 tahun. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Yang jelas kematian itu pasti datang, cepat atau lambat. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya. Dan juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa guru kita Ustadzuna Faisal Abdurrahman rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan, ibadah-ibadah yang telah beliau kerjakan. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Husnul khatimah adalah seorang meninggal dalam kondisi melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita
sejatinya memperbanyak mengingat kematian, dan juga kita hendaknya juga selalu menambah amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat kelak. Karena kematian itu awal dari perjalanan yang panjang, bukan akhir dari perjalanan kita. Tidak. Akhir dari perjalanan hidup kita di dunia, akan tapi itu merupakan awal perjalanan untuk sampai nanti ke negeri akhirat, ke negeri yang kekal selama-lamanya. Itulah awal dari perjalanan seorang yang dia adalah orang yang saleh. Dia mengerjakan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang banyak, maka ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, ya Allah, segerakan, segerakan. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan yang namanya nikmatul qabr, kenikmatan di alam kubur. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang buruk, orang yang banyak kemaksiatannya, dia mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Dia mengatakan, kemana saya akan mau dibawa? Orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab al-qabr, siksaan dari api neraka. Dan azab al-qabr, na'im al-qabr, itu merupakan muqaddimah, itu merupakan sebagai pembukaan. Kalau dia mendapatkan azab al-qabr, maka nanti di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau dia mendapatkan na'im al-qabr, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Dan azab di kubur itu hanya sedikit dari azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di dalam api neraka. Begitu juga dengan sebaliknya, na'imul qabr, kenikmatan di alam kubur, ini merupakan hanya bagian kecil, hanya bagian sedikit daripada apa? Daripada kenikmatan yang banyak, yang melimpah nanti di surga kelak. Ya. Mungkin kita azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan munasabatul ayatil bab anna fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yad'uuna al-anbiya'i was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Jadi di antara istifadah dari ayat yang sudah kita bacakan ini adalah ar-raddu 'alal musyrikin, itu bantahan atas orang-orang musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin, yang mana mereka dekat atau mendekatkan diri kepada para nabi dan orang-orang saleh. Apa tujuannya? Yatlubuna minhumus syafa'ah, untuk memohon kepada mereka ini agar mereka mendapatkan syafaat. Jadi kita ulangi lagi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang benar adalah kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia, tidak. Misalkan ada orang mengatakan, wahai malaikat Jibril, berikanlah syafaatmu kepadaku. Ini tidak boleh. Walaupun malaikat Jibril adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak boleh kita meminta syafaat kepada malaikat Jibril dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Artinya kepada Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik dari muka bumi. Tidak boleh kita minta syafaat kepadanya langsung, apalagi kepada selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini merupakan bantahan atas orang-orang musyrikin yang mana mereka mendekatkan diri kepada para nabi, yang mereka memohon langsung kepada para nabi untuk apa? Untuk diberikan syafaat. Yang kedua adalah masyru'iyatul wa'dhi wa tadhkir bi yaumil qiyamah. Disyariatkan memberikan mau'izah, memberikan nasihat-nasihat dan peringatan untuk mengingat bahwasannya akan ada hari kiamat. Bahwasannya hari kiamat itu memang betul-betul ada. Maka kita diperintahkan untuk selalu menyampaikan nasihat-nasihat bahwasannya kita harus mempersiapkan diri, harus selalu kita mengingat kematian. Yang ketiga, annal mu'minina humul ladina yantafi'una bil mau'izah. Yang ketiga adalah bahwasannya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang
yang mendapatkan manfaat atau mengambil manfaat dari setiap mau'izah, setiap nasihat. Ada orang yang ketika dia menerima dinasihati, dia menolak. Jadi di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman adalah dia menerima mau'izah, menerima nasihat. Jadi kalau seandainya kita susah untuk menerima nasihat, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu dapat menghalangi seorang dari apa? Dari mendapatkan kebaikan atau mendapatkan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dia melakukan satu dosa, melakukan satu maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Idza naza'ah wastaghfara wa taba, jika dia bertaubat, meninggalkan kemaksiatan tersebut dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka hatinya akan kembali bersih. Jika dia wa in ada, jika dia mengulangi lagi dari satu dosa ke dosa yang lainnya, maka membuat hatinya akan gelap. Hati yang gelap, hati yang susah untuk menerima hidayah, susah untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia selalu mendengar nasihat-nasihat, akan tapi nasihat tersebut tidak lengket dalam hatinya, berat untuk diterima hatinya. Bisa jadi disebabkan pengaruh dosa atau kemaksiatan yang dia kerjakan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama. Ya, sebelumnya kita minta dari hadirin yang jamaah yang hadir untuk menyebutkan poin-poin penting yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, silakan. Pak Camat. Silakan. Ya, syarat syafaat ada 3. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada pemberi syafaat. Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Itu saja, Pak. Ya. Apa itu syafaat, Pak? Ya. Sehingga dia minta kepada orang-orang saleh tersebut. Apa yang dimaksud dengan syafaat, Pak? Syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Silakan, Camat, Masya Allah. Ini ada sedikit hadiah. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum, Pak. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.